Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zoya Alfara, NIM 1911-01024. Nah, di sini saya akan membawakan tentang penata laksanaan dari perdarahan terkait dengan gastrointestinal bagian bawah. Nah, sebelumnya kami ini dari semester 8 kelas B eh, dari keperawatan USU yang mana beranggotakan yaitu eh, ada Frederikus Sibua, kemudian Nadia Febriani Barus, ada Pebi Septriansari, ada Nadila Zulian Syaharun, ada Arundi Muharani, ada saya sendiri, Kiki Ramadhani, dan Ainun Nadia Siregar. Nah, sebelum kita ke penata laksanaannya, di sini kita akan membahas terlebih dahulu penyebab dari perdarahan akut yang disebabkan oleh gastrointestinal bagian bawah. Nah, penyebabnya sendiri itu pada umumnya disebabkan oleh angiodysplasia dan divertikulosis. Nah, sedangkan yang kronik ini atau intermittent biasanya disebabkan oleh hemoroid dan keganasan pada kolon. Nah, kemudian untuk etiologi perdarahan pada sistem cerna bagian bawah ini eh, harus dipertimbangkan dan cukup sering dihadapi eh, adalah di Indonesia itu perdarahan di usus kecil pada demam tifoid. Nah, baiklah, kemudian selanjutnya ini ada penata laksanaan dari SCBB atau saluran cerna bagian bawah yang akan dijelaskan oleh Kiki Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan SCBB. Nah, penata laksanaan perdarahan SCBB tentunya akan bervariasi tergantung pada penyebab atau lesi dari sumber perdarahan. Dampak dari hemodinamik yang telah terjadi pada waktu masuk rumah sakit, pola perdarahan yang bersifat akut atau telah berlangsung lama atau juga kronik. Nah, algoritma tata laksana perdarahan SCBB dalam makalah ini merupakan hasil konsensus dalam beberapa tahapan pertemuan sidang organisasi profesi Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadila. Nah, selanjutnya inisial assessment. Nah, tiap kasus perdarahan saluran cerna, walaupun tampaknya darah yang keluar berdasarkan anamnesis sedikit, harus diperhatikan diperlakukan secara cermat, cepat, dan tepat waktu awal pemeriksaan. Sebab rongga atau lumen saluran cerna dapat menampung darah yang cukup banyak sebelum bermanifestasi sebagai hematoskesia. Nah, selanjutnya riwayat penyakit. Kemudian initial assessment itu yang pertama ada riwayat penyakit. Nah, di mana riwayat penyakit ini dinilai dalam anamnesis apakah perdarahan atau darah tersebut bercampur dengan feses atau seperti terjadi pada kolitis atau lesi di proksimal rektum atau terpisah atau menetes terduga hemoroid. Kemudian pemakaian antikoagulan atau terdapat gejala sistemik lainnya seperti demam, uh, atau tifoid, kolitis infeksi, kemudian menurunnya berat badan, bisa disebabkan karena kanker, kemudian perubahan pola defekasi, dan tanpa rasa sakit, kemudian nyeri perut, tenesmus ani atau visura disentri, kemudian kejadian ini bersifat akut pertama kali atau berulang, atau kronik akan membantu ke arah dugaan penyebab atau sumber perdarahan. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Nah, di mana pemeriksaan fisik ini segera nilai tanda vital yaitu terdiri dari tekanan darah, kemudian nadi, suhu, dan respirasi atau frekuensi nafas. Kemudian terutama ada tidaknya renjatan atau hipotensi postural atau tilt test. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Nah, di mana pemeriksaan laboratorium ini segera harus dinilai adalah itu kadar hemoglobin, di mana kemudian hematokrit, trombosit, dan kalau sarana lengkap waktu
protombin. Nah, di mana laboratorium lain sesuai indikasi. Penilaian hasil laboratorium harus disesuaikan dengan keadaan klinis yang ada. Penilaian kadar hemoglobin dan hematokrit, misalnya pada perdarahan akut dan masif, akan berdampak pada kebijakan pilihan jenis darah yang akan diberikan pada proses resusitasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Friderikus. Baik, selanjutnya pemeriksaan penunjang diagnostik, di mana pemeriksaan ini sangat bergantung pada keadaan klinis pasien waktu masuk di rumah sakit, di mana penyebab atau lesi sumber perdarahan, perjalanan penyakit pasien, dan tidak kalah pentingnya adalah sarana diagnostik penunjang yang tersedia, di mana secara teori modalitas sarana pemeriksaan onoskopi, sigmoidoskopi, kolonoskopi, enteroskopi, barium enema atau kolon enloop, angiografi atau arteriografi, blood flow scintigraphy, dan operasi laparotomi eksplorasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi lesi sumber perdarahan dan diagnosis penyakitnya. Tidak digunakan untuk mengidentifikasi lesi sumber perdarahan dan diagnosis penyakitnya, di mana tidak jarang modalitas diagnostik ini dapat dipakai sekaligus untuk terapi. Masing-masing modalitas diagnostik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan dibandingkan modalitas lainnya, di mana misalnya pada perdarahan yang kelebihan dan pendarahan yang berlangsung masif, peran kolonoskopi dan akan terhambat oleh sulitnya memperoleh lapang pandang yang akurat untuk menilai di mana dan apa sumber perdarahannya. Sedangkan arteriografi lebih mudah untuk mendapatkan lokasi sumber perdarahan. Baiklah, dimanapun di sini, di mana di sini ada pemeriksaan penunjang diagnostiknya itu terdiri dari anoskopi untuk yang pertama atau rektoskopi. Nah, pada umumnya di sini segera mengetahui sumber perdarahan tersebut bila berasal dari perdarahan hemoroid interna atau adanya tumor pada rektum. Nah, untuk sigmoidoskopi itu perdarahan dari sigmoid, misalnya tumor atau sigmoid itu masih mungkin dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan ini dengan dalam lumen usus yang sendirinya itu sudah bersifat laksan. Kemudian kolonoskopi. Nah, pada keadaan ini bersifat efektif dengan persiapan yang optimal. Nah, pemeriksaan ini dapat dengan relatif mudah mengidentifikasi sumber perdarahan di seluruh bagian kolon. Nah, tetapi pada keadaan perdarahan yang aktif, lumen usus ini penuh darah, terutama yaitu bekuan darah. Nah, maka lapang pandang pada kolonoskopi ini akan terhambat. Nah, diperlukan usaha yang berat untuk membersihkan lumen kolon secara kolonoskopi. Nah, seringkali lumen skop ini tersumbat total sehingga pemeriksaan harus dihentikan. Nah, kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada push enteroskopi. Nah, pemeriksaan ini tuh dilakukan pada saluran cerna bagian bawah dan melewati ligamentum Nah, untuk mengidentifikasi perdarahan pada usus kecil. Nah, selanjutnya itu adalah barium enema atau kolonisme. Nah, pada keadaan perdarahan akut dan emergensi, pemeriksaan ini tidak mempunyai peran, bahkan potensial dapat menyumbat saluran pada skop atau scintigraphy. Nah, selanjutnya itu adalah angiografi atau arteriografi. Nah, pada pemeriksaan itu injeksi zat kontras lewat kanul yang dimasukkan melalui arteri femoralis dan arteri mesenterica superior atau inferior. Nah, memungkinkan visualisasi lokasi sumber perdarahan dan akan
maksudnya memungkinkan itu visualisasi lokasi pada sumber perdarahan. Dengan teknik ini biasanya perdarahan arteri dapat terdeteksi bila lebih dari 0,5 mili per menit. Nah, kemudian arteriografi itu dapat dilanjutkan dengan embolisasi terapeutik pada pembuluh darah yang menjadi sumber perdarahan. Nah, kemudian selanjutnya adalah blood flow scintigraphy atau nuclear scintigraphy. Nah, darah pasien itu diambil dan dilabel dengan zat radioaktif, kemudian dimasukkan kembali dalam tubuh. Nah, darah yang variabel tersebut akan bersirkulasi dan keluar pada darah atau lokasi lesi. Nah, teknik ini itu dilaporkan dapat mendeteksi perdarahan yang relatif sekitar 0,1 mili per menit. Nah, kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aruni Muharani. Selanjutnya operasi laparotomi eksplorasi. Tentunya proses operasi secara langsung dapat mengidentifikasi sumber perdarahan. Tetapi masalahnya adalah kapan tindakan ini akan dilakukan sebagai modalitas diagnosis sekaligus terapeutik. Bagaimana pertimbangan toleransi operasi bagi pasien dan sejauh mana kemudahan untuk mengidentifikasi sumber perdarahan durante operasi. Terapi pada keadaan akut, salah satunya yaitu resusitasi. Resusitasi ini pada prinsipnya proses resusitasi sama dengan pendarahan SCBA atau pendarahan akut lainnya, yaitu koreksi defisit volume intravaskular dan stabilisasi hemodinamik. Pemasangan jalur intravena pada pembuluh besar harus dikerjakan bukan pada pembuluh vena kecil, walaupun diduga perdarahan sedikit. Pada awalnya, larutan fisiologis NaCl dapat dipakai untuk mencukupi defisit volume intravaskular. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Baiklah, selanjutnya yaitu terapi pada keadaan akut, yaitu resusitasi dan medikamentosa. Nah, selanjutnya yaitu medikamentosa. Nah, medikamentosa itu pada keadaan perdarahan akut, adanya gangguan hemodinamik belum diketahui sumber perdarahan. Tidak ada studi yang dapat memperlihatkan manfaat yang bermakna dari obat-obatan untuk keadaan ini. Nah, kecuali telah diketahui misalnya perdarahan akibat pemberian antikoagulan atau pada kasus yang telah diketahui adanya koagulopati. Nah, sekian. Selanjutnya yaitu obat-obatan hemostatika yang banyak, perdarahan saluran pencernaan bagian bawah diklasifikasikan ke dalam perdarahan saluran pencernaan, suatu kondisi medis yang ditandai dengan perdarahan pada saluran pencernaan yang termasuk saluran pencernaan antara lain esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Perdarahan saluran pencernaan bagian bawah terjadi di antara bagian atas dari usus halus dan anus. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya medikamentosa, yaitu angiodisplasia atau rusaknya struktur pembuluh darah yang ada di dinding saluran pencernaan. Divertikulosis adalah penyebab paling umum untuk perdarahan saluran cerna bagian bawah, pola makan rendah, serta meningkatkan risiko terjadinya divertikulosis dan hemoroid. Perdarahan saluran cerna bagian bawah yang berkepanjangan mungkin tidak didasari dan menyebabkan rasa lelah, anemia, atau feses berwarna hitam. Perdarahan hebat pada saluran pencernaan merupakan kondisi yang mengancam jiwa
dan memerlukan perawatan medis secepatnya. Baiklah, mungkin itu saja terkait dengan penatalaksanaan pada gastrointestinal bagian bawah. Nah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.